Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan muamalah ya. Pada perkuliahan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di forum diskusi kita ya. Tema yang akan kita ulas kali ini adalah tentang poligami. Saya lihat di forum ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya akan mereview secara singkat. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Pak. Ini dari Andi Herman Syah ya. Kalau diperbolehkan poligami, yang mampu menafkahkan saja semua istrinya. Misalnya pas ingin berpoligami sudah siap menafkahi dengan dia mempunyai harta banyak, tapi di tengah jalan bangkrut, itu hukumnya bagaimana Pak ya? Andi Hermansyah dan teman-teman sekalian, saya ingin menekankan ya pertama bahwa kemampuan untuk berpoligami yang dimaksud mampu ya itu bukan hanya semata-mata soal harta saja ya, tapi harus mempunyai kualifikasi di mana orang ini bisa berlaku adil, bukan hanya soal harta. Saya menggarisbawahi itu dulu ya. Yang kedua, nah ini yang ditanyakan oleh Herman menyangkut tentang harta. Oke, ada orang yang hartanya memang cukup, dia merasa mampu untuk menafkahi istri-istrinya jika dia berpoligami. Di awal seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau kemudian bangkrut? Oke, jadi yang menjadi syarat adalah ketika di awal itu ya kita tidak tahu perjalanan manusia ya, di tengahnya nanti bagaimana, di akhirnya bagaimana. Tapi pada saat orang itu niat ingin melakukan poligami, tentu saja dia harus memenuhi syarat di awal bahwa dia mempunyai kualifikasi orang yang mampu berbuat dengan adil, orang yang bijak dan kemudian mampu secara harta. Jadi itu yang menjadi syarat. Maka kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, maka dia diperbolehkan ya. Nah, di tengah jalan bagaimana? Nah, di tengah jalan kita tidak tahu ya perjalanan orang, jadi tidak menjadi hukum gitu. Oke ya, itu ya Hermansyah. Kemudian yang kedua dari Razika Nindi ya. Di dalam Islam, poligami merupakan cara agar laki-laki tidak terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang. Nah, terus seperti berzina dan juga cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan lelaki. Bagus nih. Ya. Terus poligami juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan dan seterusnya nih. Kayaknya Rasika setuju nih dengan poligami nih. Oke ya. Tapi kemudian, ini ada tapinya nih. Ya, bagaimana yang terbaik jika nanti sudah berpoligami? Apakah seharusnya tinggal dalam satu rumah atau berbeda rumah? Karena ini menjadi pertimbangan yang penting. Kira-kira seperti itu ya. Ini pertanyaan Razika panjang ya, tapi pada intinya apakah sebaiknya dalam satu rumah ataukah berbeda rumah? Nah, ini bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan bersama istri-istrinya, seperti itu ya. Jadi mana yang terbaik, karena satu dan lain orang itu berbeda-beda ya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada ketentuan kalau berpoligami kemudian harus istri yang satu beda rumah, istri yang kedua beda rumah ya, atau dalam satu rumah. Tidak ada ketentuan seperti itu ya. Yang menjadi ketentuan adalah bisa berlaku adil. Jadi perkara dijadikan satu rumah atau beda rumah itu adalah bergantung bagaimana yang lebih baik ya. Tentunya semuanya harus dimusyawarahkan antara berbagai pihak dengan baik. Oke ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Refli. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya dalam materi kali ini, jika dalam Islam poligami diperbolehkan, apakah dalam undang-undang di negeri kita diperbolehkan juga? Oke. Undang-undang pernikahan ya, acuan untuk pernikahan di negeri kita ya, itu aturan Islam ada di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI ya. Apa itu KHI sudah saya cantumkan di materi terakhir pertemuan kita ya, materi ke-11 ya kalau tidak salah ya. Itu. Jadi ada di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itulah kemudian pernikahan, perceraian dan seterusnya itu ada hukum waris itu di negeri ini
diatur. Pada saat kita menikah itu maka merujuk pada aturan itu ya. Jadi aturan itulah yang dipakai di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Nah itu undang-undangnya ya Refli ya. Tapi statusnya sebenarnya belum undang-undang, itu kepres, keputusan presiden. Jadi dia statusnya di bawah undang-undang. Tapi kalau mau dikatakan yang dimaksud adalah aturan resmi dari pemerintah, maka itu ya yang diberlakukan di negara kita. Apakah di sana diperbolehkan? Ya, diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil dan tentunya mendapat izin ya dari istri-istri sebelumnya. Itu salah satu syarat utamanya ya yang saya sebutkan di sini. Jadi setelah mampu berlaku adil dan seterusnya, maka dia harus mendapat izin dari istri pertama. Kalau sudah 2 berarti harus mendapat izin dari istri pertama dan kedua. Kalau mau 3 seperti itu ya. Kalau mau 4 berarti harus dapat izin dari istri pertama, kedua dan ketiga, seperti itu ya. Teman sekalian, kita lanjutkan. Pertanyaan dari Tanti Selviani. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, jika Islam membolehkan laki-laki untuk menikah lebih dari 1, poligami, jika dia mampu bertanggung jawab kepada mereka semua dari semua sisi, maka apakah Islam juga membolehkan bagi wanita untuk menikah lebih dari 1 suami? Oke ya. Biasanya istilah ini disebut poliandri, biasanya begitu ya. Jadi Islam tidak membolehkan ya. Jadi yang diperbolehkan adalah poligami. Jadi laki-laki beristrikan lebih dari 1. Nah, perempuan tidak ada aturan, tidak diperbolehkan bersuami lebih dari 1. Nah, saya ingin menambahkan ya, ini bukan hanya dalam konteks ajaran Islam ya. Jadi begini, aturan Islam itu kan bukan semata-mata Al-Quran sepihak ya, tapi sebenarnya sebuah hukum yang sudah diselaraskan dengan hukum alam gitu ya, sunatullah ya bahasa kita. Jadi itu sudah selaras dengan sunatullah. Sepanjang sejarah itu tidak ada sejarah bahwa perempuan bersuami lebih dari 1 ya, yang begitu masif dalam sejarah itu tidak pernah terjadi ya. Tidak harus bicara itu Al-Quran ya. Jadi di seluruh peradaban yang kenal Al-Quran maupun enggak, itu tidak ada pernah terjadi. Tapi kalau poligami itu terjadi hampir di seluruh peradaban. Jadi apa? Jadi secara insting memang manusia ada naluri untuk berpoligami. Tapi kalau perempuan itu pada dasarnya tidak ada naluri untuk berpoliandri, punya suami yang lebih dari 1. Nah, perempuan yang punya laki-laki lebih dari 1 itu dalam sejarah itu dicap sebagai perempuan yang asusila seperti itu ya. Dan pada prakteknya memang tidak pernah terjadi. Perempuan bersuami lebih dari 1 itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan hukum alam ya, tidak terjadi di mana-mana gitu. Jadi seandainya ditawarkan gitu ya, ditawarkan kepada perempuan untuk punya suami yang banyak itu dengan logika ini, itu tampaknya tidak ada, itu jarang yang mau lah, saya kira seperti itu ya. Jadi baik ya teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Ini ada juga tanggapan dari Natasha Putri ya, menanggapi pertanyaan Tanti tadi ya. Poliandri merupakan sistem pernikahan yang dilarang di Indonesia ya, menurut hukum negara, agama maupun norma di masyarakat. Oke, betul ini ya. Jadi bisa dibaca di forum ya Tanti. Ini tanggapan dari Natasha, bagus sekali ya, terima kasih Natasha. Kemudian dari Gina Salsabila ya, Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, kenapa Islam membatasi poligami itu hanya dengan 4 orang istri? Kenapa tidak dibatasi hanya 3 istri atau kurang? Ya, di dalam teks Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya qat'i ya, yaitu definitif gitu ya. Jadi kenapa 4 ya, kita itu maknanya sudah jelas. Jadi itulah ketentuan dari Allah. Jadi secara detail kita tidak tahu rahasia apa yang ada di sana ya. Kita sebagai orang yang beriman, kita percaya betul. Kalau ada kajian ilmiah kenapa 4 boleh ya, tapi tanpa kajian ilmiah kita sudah meyakini bahwa di balik ajaran yang diberikan oleh Allah itu mengandung banyak sekali hikmah. Ya, mungkin nanti riset bisa menemukan bahwa memang kadar kemampuan untuk berlaku adil itu limited ya 4. Kalau di luar itu jarang-jarang yang
mampu, barangkali seperti itu. Tapi ini perlu diadakan penelitian ya. Tapi tanpa penelitian, Al-Quran kalau sudah bicara itu seperti itu ya, dan ayatnya jelas, maka kita mengimani dan kita yakini bahwa itu yang terbaik menurut Allah ya. Allah Maha tahu segalanya ya, kita meyakini seperti itu. Itulah yang paling baik untuk manusia. Ya, seperti masa idah itu ya, seperti masa idah. Itu juga ayat Qur'an yang kalau masa idah ya, teman-teman sudah belajar ya sebelumnya, materi sebelumnya. Kan ada tuh kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Nah itu kan unik ya, kenapa 10 hari nggak 11 itu? Walau alam, jadi karena Allah perintahkan seperti itu ya, Allah Maha tahu, kita mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Oke ya, ini ada tanggapan juga nih dari Salvanisa ya. Nih, nanggapin pertanyaan ini. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk berserah diri kepada hukum Allah secara keseluruhan. Oke ya, baik perintah maupun larangannya, baik sesuai dengan pendapatnya atau tidak sesuai ya, dan seterusnya. Ini tanggapannya bagus dari Salvanisa, terima kasih Salva. Yang terakhir pertanyaan dari Siva Nuryanti Sumargo ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak bila seorang suami ingin berpoligami dan sudah diizinkan oleh istrinya, tapi anak-anaknya melarang untuk berpoligami ya. Kalau sudah punya anak, tentu saja kita juga harus berdiskusi dengan anak-anak ya, apa alasan kemudian mau berpoligami. Jadi bukan hanya istrinya saja gitu ya, tapi harus juga mendapat izin dari keluarga anak-anak itu, karena semua nanti kan di sana kan akan tergabung menjadi satu keluarga. Jadi mesti dijelaskan ya, mesti dijelaskan. Walaupun di dalam undang-undang memang yang jadi syarat itu adalah istri ya, memang bukan anak-anak ya. Tapi tentu saja alangkah bijaknya juga diberi pengertian anak itu, supaya mengerti kenapa kemudian si ayah itu mau berpoligami. Baik teman-teman sekalian ya, semua pertanyaan di forum sudah saya jawab. Silahkan untuk membaca kembali materi yang sudah diposting di online learning ya, dan untuk memperkaya wawasan teman-teman juga tentu saja dapat searching juga tema-tema serupa di internet. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.